Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, di studio sudah bersama kami Ibu Mawar. Ibu Mawar ini seringkali bahkan tidak pernah putus. Dia merasa cobaan selalu menerpa dirinya. Betul begitu Ibu Mawar? Ya. Cobaan seperti apa sih yang Ibu Mawar rasakan? Bertubi-tubi yang saya rasa sampai saya merasa Allah itu tidak adil dengan saya. Astagfirullahaladzim. Baik, sebelum terus bercerita nih, sudah hadir di studio juga bersama kita Bapak Ustadz Zasro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz Zasro nanti akan memberikan tausiah dan juga jalan keluar terhadap permasalahan yang dialami oleh Ibu Mawar. Baik Ibu Mawar, tadi Ibu bilang bahwa selama ini cobaan terus datang dan Ibu merasa Allah tidak adil sama Ibu. Boleh bercerita, Ibu merasa tidak adil kenapa? Saya beberapa kali mengalami hal-hal yang setiap orang mungkin tidak mampu ya, Mas Farid di sini ya. Dalam hal apa maksudnya dari tidak mampu itu? Hidup saya susah sekali. Saya hidup dengan keluarga yang hancur, orang tua saya bercerai, kedua orang tua saya mencari kesenangan sendiri setelah bercerai. Kesenangan sendiri maksudnya tanpa memikirkan keluarga anak-anaknya? Betul. Dan tidak memikirkan saya setelah mereka bercerai. Kemudian di mana saya harus tinggal satu atap dengan seorang paman. Itu paman kandung saya, itu adik kandung ibu saya. Dia itu terkenal jawara di sana. Dan sering memaksakan kehendaknya kepada saya. Maksud dari memaksakan kehendaknya itu seperti apa ya? Dari kecil, saya berbakat di bidang tarik suara. Bisa dikatakan saya dari kecil, saya biduan. Demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya walaupun sakit, saya tinggal dengan nenek kakek saya yang usia sudah mendekati jompo. Saya di setiap kontes, di setiap acara apapun saya harus bernyanyi. Walaupun saya sakit, saya diancam kalau saya tidak menyanyi, kakek nenek saya nanti tidak makan. Bahkan suatu ketika, saya mungkin terserang demam berdarah atau dibilang mengidap penyakit. Iya, sebuah penyakit. Mungkin itu bisa dibilang tifus atau apa. Demi memenuhi kebutuhan keluarga saya harus bernyanyi di atas panggung dengan kaki gemetar, dengan atas dasar kepaksaan dari paman saya. Infus dari dokter pun saya harus dicopot. Saya harus mencari makan demi kakek nenek saya. Dan saya tidak tahu hasil dari jerih payah itu larinya kemana. Yang saya tahu, paman saya selalu berfoya-foya dengan hasil jerih payah saya. Bahkan keluar masuk penjara pun bukan jadi efek jerah buat dia. Dia terus menyiksa saya. Pak Ustadz, awal ibu ini bilang kalau dia merasa Allah nggak adil sama dia. Iya, ini menurut saya ya kalau secara manusiawi ini sekedar ekspresi kekecewaan dari teraan hidup yang bertubi-tubi. Tetapi sebetulnya kalau saya boleh ngomong ya Mbak Mawar, itu tidak boleh. Karena Allah menguji hambanya pun itu, Allah juga sudah tahu orang ini mesti mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hamba itu. Baginya itu ada suatu beban, tapi dan atas orang lain juga ada suatu ujian atau beban yang harus dia terima. Jadi begini Mbak, ya, perasaan muncul bahwa ini kok hidup saya berat, nggak pernah ada nikmatnya sehingga merasa terlunta-lunta sendirian gitu ya,
itu wajar secara manusiawi ya. Tapi kalau bisa jangan sampai mengucapkan bahwa Allah tidak adil. Bisa jadi di balik semua peristiwa ini justru disitulah ujian bagi Mbak Mawar ini. Karena orang yang paling disayang Allah itu Mas Farid, semuanya diuji. Bahkan Nabi pun, Rasul pun semuanya diuji dengan berbagai penderitaan hidup. Nabi Muhammad sejak kecil sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Kedua orang tuanya meninggal. Dia dibuli oleh pamannya juga. Dibuli dan dinistakan oleh pamannya juga. Gitu. Sehingga nasibnya juga terlunta-lunta. Gitu. Jadi Mbak Mawar, penderitaan Mbak Mawar ini menurut saya menjadi batu ujian, batu asah untuk mengasah kepekaan batin, kepekaan jiwa Mbak Mawar untuk memperoleh hikmah pada masa yang akan datang. Yakinkan itu Mbak Mawar, supaya Mbak Mawar bisa tetap tegak berdiri, tetap bisa tegar menghadapi segala apapun yang diterima oleh Mbak Mawar. Amin insya Allah. Mbak Mawar, tadi Mbak Mawar kan bilang, lagi-lagi bilang Allah itu nggak adil. Kalau saya melihat, mohon maaf, bukannya mengecilkan masalah Mbak Mawar, tapi awalnya adalah Mbak Mawar ditinggalkan orang tua, kemudian dititipkan ke paman, dan paman itu menguras harta dari Mbak Mawar. Mengeksploitasi. Ada masalah lain nggak yang sehingga Mbak Mawar mengambil kesimpulan Allah itu nggak adil? Ada apa lagi? Saya pernah berguru dengan seorang kiai. Itu pun juga sudah dimanfaatkan dengan paman saya. Di usia saya 12 tahun. Alhamdulillah, mungkin ini cobaan saya. Saya dikasih paras yang cantik luar biasa dengan suara yang amat merdu. Kiai ini salah satu produser. Jadi sepertinya kesempatan buat paman saya untuk menggerogoti apa yang jadi keinginan dia, sehingga dijuallah saya dengan beliau. Yang saya tahu, seorang kiai itu biasanya mengayomi murid-muridnya. Tapi di sini, kenapa beliau juga melakukan itu? Sepertinya saya dibuat transaksi di dalam sebuah komitmen dengan paman saya. Saya sempat ingin keluar dari Islam. Sempat saya tidak percaya lagi dengan Tuhan. Begitu terkutuknya diri saya. Begitu kotornya diri saya. Sempat ternoda. Sempat ternoda, apakah sebelumnya itu sudah pernah ada kejadian yang menodai Mbak Mawar? Belum ketemu dengan sebelum ketemu dengan produser yang kebetulan jadi ustadz itu. Justru paman saya yang dulu menodai saya. Mawar, kamu udah bekerja nggak sekarang? Enggak Om, kenapa? Mau nggak kamu Om kasih pekerjaan? Kerjaan apa Om? Iya, pokoknya pekerjaannya. Kan kamu butuh duit kan? Iya kan? Iya sih Om. Yaudah kalau gitu Mawar ganti baju dulu ya Om. Oke, ya. Om ngapain ngikutin aku? Wah, Om mau bantuin kamu. Ih nggak usah Om, aku sendiri aja Om. Jangan Jangan itu Om. bawel banget sih. Aku diponakan Om. Sekalinya dia tahu kalau saya sudah muntah-muntah di usia saya 12 tahun. Paman saya tahu kalau saya sedang hamil mungkin. Setelah ibu hamil dari paman, ada usaha apa nggak ibu pergi dari sana ke atau kemana? Saya ingin pergi, tapi saya diancam. Saya dilarikan ke sebuah dukun.
dengan tujuan saya agar harus menggugurkan bayi saya agar saya bisa menyanyi lagi. Pak Ustadz, ini apa yang dilakukan paman ini sungguh biadab nih Pak Ustadz. Sungguh biadab. Dan ini sudah kriminal. Iya. Ini sudah kriminal, Mas Farid. Jadi secara hukum negara, secara hukum positif. Nah, saya nggak tahu ini kejadian tahun berapa. Andaikan ini tahu teman-teman di Komnas Perempuan, tahu Komnas HAM, ini akan menjadi kasus yang sangat luar biasa. Karena ini sudah tergolong trafficking. Ini menjual anak ya, untuk dipaksa bekerja, dipaksa menyanyi, dipaksa menjadi biduan, dieksploitasi. Ini sudah tergolong trafficking kalau kejadian yang luar biasa ini. Jadi peristiwa yang dialami oleh Mbak Mawar ini memang dahsyat ini, memang dahsyat dan luar biasa. Tapi satu hal yang ingin kita tarik dari hikmah dari peristiwa ini ya, Mbak Mawar ya. Saya bisa merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana menderitanya apa yang dialami oleh Mbak Mawar. Tapi Mbak Mawar, dalam suasana seperti ini, dalam kondisi yang terjepit, teraniaya seperti ini, Mbak Mawar tidak usah pernah merasa bahwa itu dosa, Mas Farid. Karena dosa itu kalau dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan kondisi yang inisiatif sendiri. Ini adalah kondisi yang sangat terpaksa, dipaksa dan nggak bisa mengelak. Nyawa terancam. Nyawa terancam, situasi terancam. Jadi ini Mbak Mawar, maka saya menyarankan bahwa bukan berarti saya mengesahkan tindakan Mbak Mawar untuk melakukan ini. Tetapi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat karena dalam keadaan terpaksa atau terdolimi. Itu sebetulnya bisa lepas dari itu. Jadi Mbak Mawar keinginan untuk keluar dari Islam, untuk keluar dari... Yakinlah bahwa hidayah itu dari Allah. Hidayah itu dari Allah, bahwa sekalipun 1000 kali Mbak Mawar ingin keluar dari Islam, tapi kalau Allah tetap memberikan hidayahnya kepada yang dia kehendaki, alhamdulillah sampai detik ini Mbak Mawar masih tetap dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu satu Mbak Mawar ya. Jadi Mbak Mawar nggak usah merasa bahwa diri ini terlalu hina, terlalu miskin. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Karena yang dilakukan Mbak Mawar ini kalau kejadiannya seperti itu, ini sudah dalam kondisi yang darurat. Ad-daruratu tumbikul mahdurat. Keadaan darurat itu bisa melepaskan diri dari hukum-hukum yang sewajarnya. Jadi Mbak Mawar tetaplah bertakarrub kepada Allah, memohon bimbingan, memohon ketabahan dan kesabaran hati untuk tetap bisa menerima keadaan ini sambil berjuang cari jalan, gimana jalan keluar yang bisa sekiranya terhindar dari kejadian-kejadian. Mbak Mawar pada saat itu nggak mencoba mencari ayah atau ibu, walaupun kita tahu ayah sama ibunya Mbak Mawar ini pisah. Saya mencoba cari ayah saya. Tapi selalu bang saya dicuri terus sama paman saya. Di kondisi terjepit, untung saat itu saya bisa menyembunyikan. Saya saat itu menjual cincin Kiai di sebuah toko emas dengan perlengkapan yang ala kadarnya. Ke Jakarta itu jadi tujuan saya. Saya ingin mencari ayah saya. Emang ayahnya tinggal di Jakarta saat itu? Iya. Saya datang ke kediaman ayah saya. Saya membawa cerita. Saya pernah aborsi. Saya pernah diperkosa dengan paman saya. Karena dengan kebingungan saya juga bercerita, sempat saya juga. Saya menjual diri juga. Saya yang tadinya terbuai ingin meraih mimpi bahwa seorang ayah itu adalah surga bagi saya. Bisa melindungi anak-anak. Seorang ayah itu dia jadi pengganti pelita saya. Saya tidak diterima.
Kamu keluar mulai sekarang. Ayah udah nggak mau lagi ngurus kamu di sini, Mawar. Lepas. Mulai sekarang kamu pergi. Ayah udah punya kehidupan baru, Mawar, di sini ya. Lepasin Papa. Jangan, Ayah. Pak Ustadz, ini gimana hukumnya Pak Ustadz? Seorang ayah yang melepaskan tanggung jawab sama anaknya. Ini menurut saya tergolong ayah yang ayah yang tidak beradab, ayah yang tidak baik. Karena seorang ayah itu punya tanggung jawab dalam keluarga. Salah satu tanggung jawab terhadap anaknya adalah mendidik, membesarkan, menikahkan, mengasih nama yang baik, dan lain sebagainya itu. Nah, ini semuanya tidak, kalau dengar cerita Mbak Mawar, ini semuanya tidak dilakukan oleh ayah. Bahkan ayah yang tidak memberikan pendidikan yang baik, ayah yang tidak memberikan nafkah yang baik kepada anaknya, itu aja sudah tergolong ayah yang tidak bertanggung jawab. Apalagi ini sampai mengusir, mencelakakan. Ini kan menurut saya sudah taraf mencelakakan, karena anak yang datang ke Jakarta tanpa bekal yang memadai, tanpa pengetahuan yang memadai, diusir begitu saja dengan cara dicari-cari kesalahannya dan tidak diterima dengan baik. Ini sudah jelas orang tua yang tidak bertanggung jawab dan tidak beradab. Karena yang namanya orang itu, Mas, jangankan kok kepada anak. Ketika ada orang datang minta pertolongan, minta perlindungan dalam keadaan susah, itu siapapun wajib ditolong, wajib dilindungi. Apalagi ini anak sendiri. Itu hukumnya nggak usah ditanyakan, sudah pasti itu sudah nggak sesuai dengan syariat Islam itu. Dan itu sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Apalagi masalah yang dihadapi semua ini karena keterpaksaan dan bahkan ada hubungannya sama kriminalitas itu tadi. Jadi siapapun orangnya yang datang dalam keadaan terdolimi, terlunta-lunta, wajib hukumnya siapapun untuk menolong. Apalagi ini ayah sendiri yang sudah tahu apa kondisi anaknya. Ibu Mawar, setelah ibu diusir sama ayah ibu kemana? Saya lari pada saat itu. Saya tidak tahu Jakarta dengan luas. Saya masih ingat jalur naik mobil dari Ciledug ke Kebayoran. Pagi saya mengambil air minum dari masjid di Pasar Kebayoran. Saya sholat di situ. Terus kemudian di saat itu masjid pun kalau malam dikunci. Suatu ketika ada banci di situ. Dia pakai stokeng, pakai bulu mata, yang saya jijik ngeliatnya dia. Saya diajak bermalam di tempat dia, kata dia, jangan di sini, nanti kamu dijual orang. Segitu mulianya banci itu. Berniat melindungi saya masih ingat. TV pun dia hanya yang dia punya 14 in saat itu, yang nonton pada saat itu. Dia ngecek di TV. Saya dibilang, Mawar, kamu cantik. Kamu punya suara yang luar biasa. Cobalah ikuti audisi di sebuah ajang kompetisi dangdut di Indonesia ini. Siapa tahu kamu akan jadi orang besar. Terus saya didaftarkan sebagai audisi pada saat itu. Saya masuk 50 besar, Ustadz. Dari yang saya menyanyi, jadi penyanyi dangdut yang bayaran 300.000 paling besar. Setelah saya ikuti audisi, bayaran saya melambung menjadi 3 juta. Dengan menyanyi bayaran 3 juta, saya melanjutkan kuliah di sebuah institut di Jakarta ini. Orang mengenal saya sosok yang baru. Dan saya tutup rapat-rapat mengenai masa lalu saya, termasuk aborsi. Sudah melangkah ke
Tetapi- tempat yang lain ya. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan pun saya tetap dilarikan untuk biaya hidup ini menjadi penyanyi malam untuk membiayai kehidupan saya di Jakarta ini. Bahkan menjadi wanita simpanan pejabat. Mbak Mawar, saya mau nanya, berapa lama jadi simpenan pejabat itu? Sewaktu saya kuliah, Semasa kuliah? semasa kuliah, untuk memenuhi semua kebutuhan kuliah. Oke. Sampai sekarang kah melakukan praktek seperti itu atau tidak? Tidak, Sudah tidak? sudah tidak. Syukur, alhamdulillah. Insya Allah tidak. Ada menikah dengan lelaki siapa gitu sepanjang setelah selesai kuliah? Saya menikah, Sempat menikah atau masih sampai sekarang? sudah bercerai. Kamu tenang aja ya, kita bakal nikah kok, oke? Ya sayang ya. Astagfirullah, Mas! Apa Kamu yang udah kamu pulang? lakuin? Mbak! Kamu siapa? Apa udah. yang kamu lakuin sama suami saya? Kamu gak usah marah-marah sama dia. Kamu jawab pertanyaan aku! Siapa dia? Kamu udah lihat tadi kan? Dasar suami kurang ajar kamu! Dasar kamu istri durhaka. Mau kemana kamu, Mas? Kamu gak usah ikut campur. Mas! Kamu mau kemana? Diam kamu. Ibu, saya mau tanya, kemudian hubungan ibu sama lelaki ini, suami ibu ini punya anak kan ya? Iya, Berapa? ada 2. Ada 2. Sekarang kondisi anaknya ikut sama siapa sekarang? Anak saya dicuri yang kecil. Dicuri Terus sama iya, suami ibu? tidak dikembalikan sudah hampir 1 tahun. Jadi ibu nggak diberi kesempatan untuk ketemu anak atau menjenguk? Tidak. Atau ibu sudah tidak tahu lagi alamat suami sekarang? Saya tidak di mana? tahu dia ada di mana. Terus kemudian anak saya yang besar ada sama saya. Oh, yang besar sama ibu? Iya. Tinggal yang kecil aja diambil sama suami? Itu pun kami diancam. Kami diancam, tidak dinafkahi sampai sekarang. Anak saya sudah tidak dinafkahi, yang ada sama saya. Apa daya saya ketika baru 1 bulan 2 bulan ini saya yang belum bisa bekerja. Sampai klimaksnya adalah putra saya dengan terpaksa saya bilang ke putra saya, nak, wallahi seorang ibu tidak akan pernah membiarkan anaknya kelaparan. Saya bilang gitu, Ustadz. Wallahi tidak ada seorang ibu membiarkan anaknya berpisah dengan ibunya. Saya bilang gitu. Tapi seorang ibu paling tidak bisa melihat anaknya tidak makan atau kelaparan. Nah, untuk saat ini ibu kamu tidak bisa memberikan kamu makanan saat ini, nak. Sampai detik ini, dengan keterpaksaan saya, dengan ketidakberdayaan saya, Ustadz, saya titipkan putra saya di sebuah panti asuhan. Wallahi tapi Ustadz, bukan niat saya untuk melempar anak saya di sebuah panti asuhan, Ustadz. Ustadz, jadi gimana solusinya untuk Jadi Ibu Mawar ini? begini Ibu, jadi Ibu sekarang sudah menghadapi fokus saja satu soal anak dulu. Anak ditata dulu, tepat mungkin dititipkan di panti asuhan atau kalau lebih tepat lagi kalau bisa dititipkan di pesantren. Ya. Jadi kalau di pesantren itu ada banyak pesantren yang bisa menerima anak-anak, kan di pesantren ini juga bisa ngaji, bisa mereka dididik sekolah formal dengan baik gitu ya. Saya yakin banyak pesantren yang bisa menerima anak-anak seperti ini secara gratis. Ya. Saya dulu juga ngalami begitu kok Mas Fahri. Hidup saya di pesantren gratis, saya cuma tukang cuci, tukang masak, tukang bersih-bersih di pesantren. Nah, itu dipikirkan anaknya Ibu ya, ditaruh di pesantren. Sekarang Ibu harus sudah mulai menata diri. Ibu sudah lupakan masa lalu Ibu. Ya, maafkan apa yang terjadi. Sekarang kita mulai menatap masa depan. Jalan Ibu masih panjang. Kehidupan Ibu masih akan berlangsung. Anak harus dipikirkan supaya beban kehidupan Ibu
tidak terlalu berat ya Bu Mawar ini harus ada skala prioritas Bu ya Mas Farid ya. Skala prioritas ini adalah pertama menata anak ini, mempersiapkan masa depan anak. Saran saya masukkan pesantren, titipkan ke kiai supaya dididik, diarahkan dengan ilmu agama, dengan keterampilan, dengan bakat yang dimiliki anak itu supaya anak ada yang ngurus. Yang kedua itu tadi Ibu, saya sarankan untuk banyak baca sholawat supaya jiwanya tenang. Ala kulli hal, dalam keadaan apapun, ketika sedang resah, sedang jalan, perbanyak baca sholawat. Yang ringan aja, yang pendek saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu. Yang ketiga, Ibu ya banyak membaca surat Ikhlas Bu. Ini supaya benteng hati, benteng jiwa. Kita kuat ya. Supaya ibu lebih tegar, ibu lebih kuat. Itu. Sehingga insya Allah dengan ibu silaturahim ke majelis taklim, ibu sowan ke kiai-kiai, nanti akan menjadi sarana terbukanya pintu rezeki untuk ibu. Ya. Terus istighfar yang banyak. Ibu jangan pernah punya prasangka buruk kepada Allah. Ibu jangan pernah punya rasa suudzon pada Allah. Allah sudah memberikan kekuatan pada ibu. Allah sudah memberikan kesehatan pada ibu sehingga menerima cobaan yang bertubi-tubi, menerima hinaan yang betul. Ibu tetap tegar, tetap tabah, tetap kuat. Ini luar biasa Ibu, luar biasa. Itu potensi yang sangat luar biasa. Bu Mawar, Ibu kangen sama anak-anak? Saya kasih kesempatan Ibu untuk ngomong ke kamera. Mudah-mudahan anak Ibu dengar. Buat putra-putriku yang ada di sana, Syabil Arosyad Afghani Akbar, Kafa Kifaya Khairunisa. Namamu begitu indah nak, begitu sempurna Kafa. Kau rasakan kerinduan seorang Umi di sini, nak. Tolong rasakan kerinduan seorang ibu di sini, nak. Umi sangat merindukan kalian. Ibumu sangat merindukan kalian. Baik. Bu Mawar, insya Allah mudah-mudahan secepatnya akan ketemu dengan anak. Amin. Insya Allah akan ada jalan secepatnya Ibu Mawar ketemu dengan anak yang sekarang sudah diasuh oleh bapaknya itu. Dan insya Allah anak yang dititipkan di panti asuhan akan mendapat berkah. Jadi anak yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting menjadi tabungan ibu nanti ketika ibu sudah tua, ketika ibu sudah uzur nanti anak-anak insya Allah akan menjadi tabungan. Yang paling penting soleh-solehah ya Pak Ustadz ya, bisa ngebantu kita nanti dunia dan akhirat untuk orang tuanya. Baik, terima kasih Ibu Mawar sudah berbagi cerita kita. Mohon maaf kalau waktu kita terbatas. Nanti kita bisa ngomong lagi di setelah acara ini. Pak Ustadz Zastur, terima kasih. Terima kasih Mas Farid. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa Ibu amalkan dan juga menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah yang nonton acara Tawakal. Terima kasih. Dan pemirsa, satu hal yang perlu dicatat adalah Allah kasih kita cobaan dalam dua hal, yaitu kekayaan dan kemiskinan. Justru yang paling berat adalah ketika kita pada saat menjadi orang kaya. Itu yang paling berat, gimana caranya kita tetap bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.